Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Pak Denny Bernardi. SPD. Perkenalkan, nama saya Nurmal Ramadhani dari kelas 11 IPS 1. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan materi bab 3 mengenai tentang atletik. Jadi, apa sih atletik itu? Atletik merupakan perkumpulan cabang olahraga yang di dalamnya meliputi perlombaan lari, lompat, lempar, dan jalan. Sejarah berdirinya atletik ini dimulai dari Olimpiade kuno yang dilaksanakan pada 776 sebelum Masehi di Yunani. A. Jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Itu ada dua peraturan, yaitu tidak boleh melayang atau lost contact sama sekali, tidak menginjak tanah. Yang kedua adalah lutut bengkok. Saat sebelum kita memulai jalan cepat, itu kita harus melakukan namanya pemanasan, stretching. Karena jalan-jalan cepat itu butuh kelenturan, dan untuk dapat kelenturan itu kita harus melakukan latihan pelenturan. Karena saat kita belum lentur, kita melakukan jalan cepat, sendi-sendi kita itu akan sakit. Dari lutut, tulang kering, ankle, terus pinggul, bahu, itu akan terasa sakit kalau kita tidak melakukan pelenturan terlebih dahulu. Kenapa kita dalam jalan cepat itu kita membutuhkan teknik? Karena saat kita berjalan, saat kita berbicara prestasi, jalan cepat itu membutuhkan efisiensi tenaga. Jadi tangan kita itu harus ke depan, lurus, ayunan kita tetap ke depan, dan kaki kita itu tidak usah kita putar pinggul kita buat-buat jadi. B. Lari jarak pendek. Lari merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik. Lari merupakan salah satu olahraga tertua di dunia. Dalam nomor lari sendiri terdapat berbagai macam nomor yang diperlombakan. Salah satunya adalah lari jarak pendek. Lari jarak pendek disebut juga lari cepat atau sprint. Jarak yang ditempuh lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Bagaimana caranya melakukan gerakan start jongkok dalam cabang olahraga atletik, khususnya lari jarak pendek? Kita ketahui bahwa start jongkok merupakan awalan ketika kita akan melakukan gerakan lari jarak pendek. Nah, ternyata start jongkok juga memiliki 3 macam. Yang pertama ada short start atau bunch start atau start pendek, kemudian ada medium start, dan juga ada long start. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiga start jongkok tersebut dan bagaimana cara mempraktikannya? Mari kita mulai. Baik, kita mulai dengan start pendek atau short start atau bunch start. Perhatikan di depan saya ini sudah ada garis start ya. Kemudian kita berdiri di belakang garis dengan posisi badan tegap seperti ini, santai, rileks. Nah, kemudian kita ambil jarak mundur ke belakang ya. 1 2. Oke, seperti ini. Nah, untuk start pendek atau short start, jarak kaki belakang dengan kaki bagian depan itu sangat pendek. Kita ambil posisinya ujung kaki belakang itu sejajar dengan tumit kaki depan. Seperti ini ya. Kemudian jarak antara kaki kiri dengan kaki kanan itu kurang lebih 1 kepal. Dari posisi seperti ini, setelah ujung kaki bagian belakang itu sejajar kurang lebih dengan tumit, kemudian kita turunkan badan, dan ingat ya, posisi ujung kakinya harus menghadap ke depan, tidak boleh ngebuka ke samping seperti ini, tapi harus ke depan. Oke, kita turunkan. Ini posisi bersedia ya, bersedia, turunkan, simpan tangannya di belakang garis start, dibuka membentuk huruf V seperti ini. Oke, lututnya melebihi ujung kaki bagian depan, lutut kaki belakang melebihi ujung kaki bagian depan. Ini namanya short start. Kemudian pandangan lurus ke depan, dan ketika ada aba-aba siap, diangkat panggulnya seperti ini, dan aba-aba iya atau go, gerakan kaki belakang ke depan dan ayunkan tangannya, lakukan gerakan lari. Oke.
Itu untuk start, short start. Kita ulangi dari posisi seperti ini, bersedia. Siap. Ya. Oke, nah itu tadi gerakan start, short start ya, atau bunch start atau start pendek. Sekarang kita ke medium start, sama seperti tadi, berdiri tegak di belakang garis, kemudian ambil jarak ke belakang, dan sekarang posisikan lutut kaki belakang itu ketika diturunkan, turunkan badannya, itu berada sejajar dengan ujung kaki bagian depan, dan tangan untuk rufi seperti ini ditempel di belakang garis start seperti ini. Ini medium start, pandangan lurus ke depan, kemudian ini posisi bersedia. Siap, lu angkat panggulnya harus lebih tinggi daripada kepala, dan ya, lari. Oke, itu yang medium. Sekarang gerakan yang long start. Kalau long start sama seperti tadi, dari posisi berdiri tegak ya, kemudian ambil jarak dari garis start. Nah, posisikan sekarang lututnya ketika diturunkan itu sejajar dengan tumit. Kalau tadi kan kalau short start yang sejajar dengan tumit adalah ujung kaki depan. Tapi kalau yang sekarang adalah lututnya ketika diturunkan, lututnya harus sejajar atau lebih jauh daripada tumit, belakang. Contoh ini seperti ini. Ini long start. Kemudian atau lebih jauh lagi. Oke, seperti ini. Bersedia. Siap. Ya. C. Lompat jauh gaya berjalan di udara. Lompat jauh gaya berjalan di udara atau walking in the air adalah gerakan lompat jauh dengan gaya ketika tubuh sedang melayang di udara, gerakan kaki seakan berlari atau berjalan di udara. Gerakan itu dilakukan ketika atlet selesai melakukan tolakan dan tubuh sedang melayang di udara. Lompat jauh gaya berjalan di udara dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. D. Lompat tinggi gaya guling perut atau straddle style. Lompat tinggi gaya guling perut atau juga disebut gaya straddle adalah salah satu gaya dalam lompat tinggi yang hingga saat ini masih digunakan dalam perlombaan dan diajarkan di sekolah-sekolahan. Tujuan melakukan lompat tinggi adalah berusaha mencapai lompatan yang setinggi-tingginya. 1. Teknik lompat tinggi gaya guling perut atau straddle style. Ada teknik dasar lompat tinggi gaya guling perut sebagai berikut. A. Awalan atau approach run. Melakukan awalan pada lompat tinggi bertujuan untuk membangkitkan daya gerak dari gerak horizontal ke arah gerak vertikal. Jarak untuk mengambil awalan tidak ada ketentuan yang pasti, tetapi biasanya antara 10-15 meter. Kecepatan awalan tergantung pada pelompat. B. Tolakan atau take off dan posisi di atas mistar. Tahap tolakan dengan posisi tubuh di atas mistar adalah sebagai berikut. 1. Melakukan tolakan dengan kaki yang terdekat dengan mistar sekuat-kuatnya ke atas, dibantu dengan ayunan kaki belakang ke depan atas dan ayunan kedua lengan ke atas ke belakang atas. 2. Setelah kaki ayun mencapai ketinggian maksimum, yaitu letaknya lebih tinggi daripada letak kepala, kemudian secepatnya dilewatkan di atas mistar dan lengannya diusahakan jangan menyentuh mistar. 3. Setelah kaki kanan melewati mistar, dengan cepat tubuh diputar ke kiri dengan kepala hingga dada dan perut menghadap ke bawah. 4. Pada waktu di atas mistar diusahakan pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala berada di samping kiri agak di bawah mistar. C. Sikap mendarat. Gerakan pada saat mendarat adalah sebagai berikut. 1. Jika tolakan dengan kaki kiri dan kaki ayunan dengan kaki kanan, maka yang pertama kali mendarat di bak pasir atau matras adalah kaki kanan dan tangan kanan secara bersama-sama. 2. Kemudian dilanjutkan berguling ke depan bulat bertumpu pada bahu sebelah kanan.
2. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lompat tinggi gaya guling perut atau straddle style. Yang pertama ada awalan kurang stabil, kurang cepat, atau terlalu cepat. Yang kedua, pada waktu menumpuk kurang kuat, menolak kaki tumpuan, kurang menengah, sehingga kecepatan maju tidak berubah menjadi gerak ke atas. Ketiga, pada waktu melewati mistar, kepala mendahului melewati mistar sehingga titik ketinggian maksimum tidak tepat di atas mistar, tetapi berada di depan atau di belakang mistar. Akibatnya, meskipun sebagian badannya telah melewati mistar, tetapi bagian yang lainnya akan menyentuh mistar. Tolak peluru. Tolak peluru termasuk nomor lempar. Dikatakan bahwa tolak peluru adalah nomor lempar karena nomor tolak peluru dilemparkan dengan cara ditolakkan atau didorong menggunakan tangan. Tujuan melakukan tolak peluru adalah menghasilkan jarak tolakan yang sejauh-jauhnya. Dalam tolak peluru terdapat dua macam gaya, yaitu gaya ortodok dengan awalan menyamping dan gaya O'Brien dengan membelakangi sektor tolakan. Gerakan awalan secara menyamping ketika melakukan gaya ortodoks dalam tolak peluru membuat sektor tolakan berada pada sisi kiri tubuh pelempar. Peluru diletakkan di atas bahu serta menempel di bawah telinga. Lutut kaki kanan ditekuk sementara lutut kaki kiri mengarah lurus ke depan. Gaya O'Brien dimulai dengan gerakan membelakangi area sasaran. Tujuannya adalah mencari ancang-ancang dan memposisikan badan dengan pas sebelum meluncurkan peluru sekuat tenaga. Kemudian para atlet akan berputar 180 derajat ke arah depan untuk mendorong pelurunya ke area. Yang kedua, ada sarana dan peralatan. Yang pertama adalah lapangan. Ini dia. Yang kedua, ada peralatan, terdiri dari peluru, meteran, dan bendera. Cukup sekian materi bab 3 yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.